Pop mie rasa Indomie goreng. Iya. Mau bang, Mau. beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru Pop mie rasa Indomie goreng. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Ruang Inspirasi dan juga Budaya. Kali ini kami sedang berada di Museum Nasional. Kami akan membahas tentang peran Museum Nasional sebagai pusat pelestarian budaya dan juga sejarah. Bersama dengan saya Syahla. Dan saya Dika. Nah, bener banget nih. Museum Nasional kini tak hanya menyimpan benda bersejarah, tapi juga menjadi sarana edukasi yang terus berinovasi. Kami akan berbincang dengan perwakilan dari Museum Nasional mengenai strategi komunikasi mereka agar tetap diminati generasi muda. Sudah bersama kami, bersama konservator dari Museum Nasional, Bapak Azim, yang sudah bersedia untuk diwawancarai di tengah kepadatan kota Jakarta ini ya, Dik. Oke, jadi sebagai awal Pak, saya ingin bertanya, bagaimana upaya Museum Nasional ini menarik minat generasi muda untuk mengenal sejarah dan budaya di Indonesia ini sih Pak? Iya, khususnya semenjak Museum Nasional reopening atau pembukaan kembali setelah terjadinya kebakaran di tahun 2023 dan dibuka kembali sekitar di akhir tahun 2024, Museum Nasional berusaha hadir dengan wajah baru. Nah, di sini salah satu upaya yang kami lakukan di Museum Nasional untuk tetap relevan atau relate dengan masyarakat masa kini, yaitu dengan mencoba menghadirkan kebutuhan-kebutuhan terkait pemenuhan rasa ingin tahu masyarakat terhadap kebudayaan di Indonesia. Sebagai Museum Nasional yang mewadahi koleksi-koleksi dari Sabang sampai Merauke, tentunya kita ingin menghadirkan konteks-konteks kebudayaan dari berbagai sudut pandang. Nah, saat Museum Nasional melakukan pembukaan kembali, di sini kita berusaha melihat bahwa museum tidak bisa lagi hanya menjadi tempat untuk menyimpan atau memamerkan koleksi yang dimiliki saja. Museum harus bisa mengkomunikasikan apa saja informasi dan konteks-konteks yang ada di dalamnya, sehingga masyarakat dapat menarik kesimpulan, mendapatkan inspirasi, atau mungkin sekedar mendapatkan hiburan saat mereka mendatangi museum. Nah, ini juga biasanya didukung dengan kehadiran media-media interaktif atau juga workshop-workshop yang dapat diikuti masyarakat, meskipun kadang-kadang bisa jadi tidak langsung berhubungan dengan kebudayaan atau koleksi museum, tapi dengan melibatkan masyarakat dan menjadikan museum sebagai ruang publik, tentunya ini dapat menggayat atau mengajak masyarakat untuk dapat datang ke Museum Nasional tidak hanya sekali, tapi bisa untuk berkali-kali. Berarti aku ada lagi nih Pak, mau tanya, kayak apa saja sih keunggulan atau juga artefak yang kayak menjadi daya tarik utama masyarakat agar mau untuk ke museum, datang ke Museum Nasional? Oke, untuk saat ini kita punya beberapa pameran tetap dan juga pameran temporer. Untuk pameran tetap yang kita miliki sekarang itu salah satu area unggulannya adalah kita punya taman atau pelataran arca, di mana di sini berisikan koleksi-koleksi arca kita, khususnya yang bermaterialkan dari batu dari masa-masa kerajaan Hindu dan Buddha. Salah satu yang paling populer atau mungkin juga sangat menarik yaitu kita punya arca Bhairawa yang ukurannya cukup besar. Nah, dan juga beberapa arca-arca lainnya yang kita lokasikan di area yang semi outdoor gitu. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat di area gedung A itu kita bisa melihat berbagai macam koleksi arca dari zaman Hindu Buddha. Kemudian untuk di area lantai 3 gedung B untuk ruang pamer melawan tanpa gentar dan juga pilar nasional, kita punya beberapa koleksi yang berhubungan dengan proses perjuangan masyarakat Indonesia untuk meraih kemerdekaannya di masa penjajahan khususnya. Di sana ada berbagai jenis senjata, tekstil, kemudian ada juga mungkin bukti-bukti dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan perjuangan-perjuangan baik dari masa-masa kerajaan hingga nanti masa kolonial.
Termasuk juga di sana ada beberapa koleksi unggulan yang kita miliki. Salah satunya adalah koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro yang khususnya merupakan hasil repatriasi atau pengembalian dari yang dimiliki oleh pemerintah Belanda. Seperti itu. Berarti kayak benda-benda bersejarah sejak zaman Belanda ya, Pak? Tidak hanya zaman Belanda, karena kalau misalnya kita melihat sejarah Indonesia itu kita muncul lagi bahkan tidak hanya dari masa Nusantara atau masa-masa kerajaan, tapi jauh lagi sebelum itu, termasuk dari era prasejarah. Karena di saat ini kita juga memiliki area pameran Pithecanthropus erectus yang juga menunjukkan beberapa fosil yang ditemukan di area-area yang ada di kepulauan Indonesia gitu. Jadi nggak cuma sekedar dari masa penjajahan Belanda saja. Oke, berarti dari zaman prasejarah pun Betul, sudah ya. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya apa ya? Bagaimana upaya Museum Nasional dapat menjaga dan merawat koleksi yang bisa dibilang berusianya udah ratusan tahun agar tetap terpelihara dengan baik nih, Pak? Oke, kebetulan ini memang bagian dari tugas dari teman-teman konservator atau bagian konservasi termasuk saya. Jadi baiknya dalam museum-museum yang memang sudah memiliki standar pengelolaan koleksi yang baik, mereka akan memiliki konservator yang memang punya tugas khusus dalam melakukan perawatan. Nah, perawatan di sini tentunya harus melihat dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama itu biasanya kita melihat dari material. Jadi biasanya material penyusun atau pembentuk dari suatu objek itu yang akan menentukan bagaimana koleksi tersebut bisa dirawat atau diperlakukan. Seperti misalnya koleksi-koleksi di Museum Nasional itu umumnya banyak yang terbuat dari batu, kayu, kemudian kita juga kalau punya koleksi-koleksi tekstil, keramik, terakota, dan berbagai macam material lainnya. Perbedaan material ini tentunya menentukan bahan, kemudian alat yang digunakan sehingga kita tidak salah dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan. Selain itu, kita juga harus melihat konteks atau signifikansi dari koleksi. Misalkan ada beberapa koleksi senjata yang misalnya punya berbilah tajam yang terbuat dari besi seperti keris atau pedang yang mungkin dia punya noda darah. Nah, saat noda darah ini punya konteks sejarah atau nilai sejarah, kita tidak bisa langsung saja menghilangkannya. Nah, dengan begitu teman-teman konservator itu harus selalu berdiskusi dengan teman-teman kurator sehingga informasi-informasi konteks-konteks itu tidak hilang. Jadi meskipun ada beberapa hal yang kita tidak inginkan ada di koleksi, misalnya untuk koleksi-koleksi logam kita tidak menginginkan adanya korosi, atau mungkin di koleksi-koleksi kayu kita tidak ingin ada jamur. Nah, tapi tetap untuk dalam pembersihan atau perbaikannya kita melakukan diskusi dengan kurator sehingga yang kita lakukan tepat sasaran. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana strategi Museum Nasional dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan edukasi dan menarik minat masyarakat? Oke. Secara internal sendiri kita punya beberapa fasilitas permanen yang kita punya saat ini. Yang pertama itu adalah ruang imersiva. Ruang imersiva di sini merupakan sebuah ruangan yang diharapkan saat pengunjung masuk di sana dia bisa melihat tampilan video yang terasa immerse sehingga dia merasakan seperti bagian dari dalam video tersebut, sehingga bentuknya itu merupakan video 360 derajat. Kita bisa melihat tampilannya dari berbagai arah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, termasuk atas dan bawah. Nah, di situ menampilkan berbagai macam kebudayaan baik dari buatan manusia maupun alam Indonesia serta flora faunanya. Nah, di sini merupakan salah satu daya tarik utama dari Museum Nasional, karena saat ini kebanyakan pengunjung Museum Nasional saat mereka datang atau mengunjungi Museum Nasional, mereka juga melakukan pembelian tiket untuk di Imersiva. Nah, selain itu kita juga punya sekarang Paras Nusantara yang merupakan bentuk media interaktif di mana pengunjung bisa melakukan scan wajah sehingga nanti wajah mereka akan dicocokkan dengan salah satu dari 78 lukisan milik yang dibuat oleh RMP Rengadi, yang dimana lukisan-lukisan ini merupakan gambaran berbagai macam suku bangsa Indonesia di masa pemerintahan Belanda waktu itu. Nah, dengan mengikuti atau menggunakan Paras Nusantara ini, pengunjung jadi merasa
lebih relevan bahwa mereka dapat tahu, mungkin meskipun ini hanya sifatnya have fun ya, mereka dapat mendapat gambaran wajahnya itu mirip dengan suku bangsa yang mana, misalnya apakah dia berasal dari area Sumatera, Jawa, mungkin dari Kalimantan dan pulau-pulau lainnya. Nah, selain itu mereka juga dapat melihat secara langsung koleksi-koleksi lukisan tersebut, sehingga mereka tahu nih wajah mereka itu sebenarnya disamakan dengan lukisan Pirngadi yang mana. Nah, selain fasilitas-fasilitas tersebut, di Museum Nasional juga menggunakan berbagai macam sosial media ya untuk membantu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan atau fasilitas-fasilitas, termasuk mungkin workshop-workshop atau kegiatan-kegiatan komunitas yang dilakukan di Museum Nasional. Kita punya berbagai macam sosial media termasuk Instagram, TikTok dan sejenisnya yang biasa kita gunakan sebagai bentuk penyebaran informasi terkait kegiatan-kegiatan yang kita miliki. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan, atas informasi mengenai Museum Nasional ini. Semoga kayak para generasi muda lebih tertarik untuk melestarikan sejarah dan juga budaya tentang Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Benar, susu segar kamu yang terbaik. Pastinya karena tumbuh di peternakan terbesar di Indonesia. Oke, kalau prosesnya, yakin nutrisinya tetap alami. Diproses tanpa sentuhan tangan untuk menjaga nutrisi alami bioaktif. Yakin ini 100% segar. Jujurly segar. Greenfields Fresh Milk, Jujurly Pure, Jujurly Fresh.